Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang jemaah subuh yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita dan kita dapat menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Kemudian nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Bapak, Ibu dan jemaah subuh yang berbahagia, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi hidayah sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, dan kemudian hidayah yang diberikan kepada kita untuk kita selalu taat kepada Allah. Kita dengan taat kepada Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena kita mendapat hidayah, otomatis kita akan selalu ingin mendatangkan tempat-tempat yang mendatangkan kebaikan. Insya Allah kita pagi ini sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik, sebagai orang yang tidak munafik. Jadi orang munafik itu mengaku Islam tapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Islam itu tidak dijalankan. Alhamdulillah pagi ini kita datang secara berjemaah mengunjungi masjid ini karena sesuai dengan hadis Nabi, kalau kalian ingin mengetahui orang-orang yang munafik, maka lihatlah dia sholat subuhnya secara berjamaah di masjid. Jadi kalau begitu, ya begitulah keadaannya. Ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Jadi jelas. Jadi orang munafik segala hal itu wanti-wanti, maksudnya pilih-pilih. Dan ini juga Nabi mengatakan bahwa tempatnya orang munafik ini adalah paling dasar neraka jahanam. Jadi sangat dahsyat. Bapak Ibu yang berbahagia serta adik-adik, sepertinya kita sudah masuk ke hari yang ke-18 bagi yang hari Selasa begitu. Kemudian ke-19 bagi yang hari Senin, tidak jadi masalah. Kemudian materi yang disampaikan oleh para penceramah baik Ishak maupun Kultum Subuh itu sudah beragam.
Sehingga materi tersebut kalau kita cerna sepertinya sudah penuh dengan materi-materi yang akan kita lakukan. Nah, sekarang ini yang penting kita mengaplikasikan atau melaksanakannya. Jangan sampai ilmu yang kita dapat kita biarkan begitu saja, itu musprok. Jadi harus kita lakukan, sehingga apa yang kita dapat itu akan berguna dan akan membawa kita ke jalan menuju surga. Kemudian pada kesempatan ini kami menyinggung sedikit mengenai keutamaan daripada puasa Ramadan ini. Jadi sudah disampaikan oleh beberapa penceramah. Pada waktu ini sedikit saja kami membacakan keutamaan orang yang berpuasa Ramadan. Jadi diantaranya, jadi kemarin itu oleh Pak Sakir yang intinya berkah. Kemudian kami juga sudah mengisikan ampunan. Dan sekarang ini salah satunya doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Jadi hadis ini sudah sering dibacakan oleh para penceramah yang bunyinya salasa da'wati mustajabi da'watus siyami watul musafiri watul maslumi, yang artinya ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu yang pertama doa orang yang sedang berpuasa seperti saat ini yang kita lakukan. Kemudian orang musafir dan doa orang teraniaya. Jadi Nabi mengukakan doa ini hadis ini yaitu di zaman Nabi dulu ada zaman Rasulullah beserta sahabatnya. Jadi Nabi mengatakan bahwa siapa yang berpuasa doanya akan mustajab. Mengapa Nabi sampai begitu mengatakan? Karena waktu itu para sahabat itu betul-betul taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Jadi sudah tahu betul tingkat keimanannya. Jadi kalau Nabi berkata, kemudian pada para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Jadi kalau itu yang terjadi, tentunya doa-doa yang disampaikan itu akan sangat mudah, mustajab. Mungkin kalau berdoa mungkin 100% itu diterima oleh Allah. Mungkin kalau sekarang ya begitulah tingkat keimanan kita masih tanda tanya, wallahu alam. Ya mungkin kalau kita berdoa ya mungkin diterima, tapi persentasenya tidak sebesar para nabi dulu. Tapi kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang menjadi permintaan kita akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa kembali. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan, kesehatan, kesempatan untuk melakukan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan tidak kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.